Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taqillaha summa kunta wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu yang sebelumnya ada kendala ada sakit baru bisa kita selenggarakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah untuk bisa memahami agama ini, bisa memahami syariat ini dengan benar sekaligus mengamalkan akhirnya beragama ini bukan untuk banyak-banyakan ilmu atau gelar, tetapi diamalkan. Disebut beriman juga apabila sudah mengamalkan daripada kewajiban-kewajiban yang dibebankan. Kalau hanya percaya adanya Allah, iblis pun percaya iblis pun beriman adanya Allah sang pencipta. Tapi tidak cukup keimanan iblis itu, harus dilanjutkan dengan apa? Beramal Karena itu agama Islam pada hakikatnya adalah agama amal. Salat dan salam terus tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah ikut jalan beliau ila yaumil qiyamah. Ditutup biar AC-nya. Contohnya. Hadirin Allah, pada pagi hari ini materi kita yang berhubungan dengan kepemimpinan Islam dan motivasi Islam, bagaimana agama kita memberikan semangat Ini dulu materi belum terselesaikan. Coba kita tuntaskan. Aku itu potensi dasar manusia kita bahas para santri. Apa itu? Ada spiritual, ada emosional, ada intelektual, termasuk juga fisik orang yang sehat kemudian fisiknya membantu untuk taat untuk yang jurusannya olahraga fisiknya itu kalau sudah sehat apa digunakannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, bukan sekedar untuk piala Di semuanya harus diarahkan kepada tauhid bagaimana meningkatkan iman dan takwa, bagaimana meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Kemudian kita harus mengenal diri para santri yang berbahagia supaya bisa
kita sukses ya, sukses kita mikirkan kesuksesan itu dunia akhirat, bukan hanya urusan dunia. Bagaimana sukses dalam Islam panjang. Orang Islam berpikir dia sampai apa? Sampai jauh gitu, sampai hari kemudian ya, setelah kematian. Kita perlu mengenal diri ya, mengenal diri. Ya, siapakah kita? Siapakah kita? Waktu kuliah filsafat pendidikan sudah ya. Kita itu apa? Abdullah dan Khalifatullah. Kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai wakil Allah di muka bumi ini harus membawa kebaikan. Harus, kalau mewakili begitu harus jadi apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya gua akan menjadikan manusia itu sebagai apa? Khalifah kata Allah. Pemimpin, pengganti makna khalifah itu. Kita nggak boleh membuat apa? Wala tumsidu fil ard, jangan sampai berbuat apa? Kerusakan. Lalu memberikan manfaat, maslahat dalam kehidupan ini. Kemudian dari manakah kita? Ya, nanti kita juga akan tampilkan. Waktu itu sudah ya, kita tentu manusia pertama Nabi Adam, kemudian ibu Hawa, proses biologi sampailah kepada kita ya, lahir. Asalnya pada umur 120 hari, waktu itu kita bahas ada perjanjian ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Semua janin ya, tadi kan masih ingat ya asal semua janin di dalam kandungan pada umur berapa? 120 hari ya, itu kemudian ditiupkan ruh oleh Allah dan terjadi dialog perjanjian. Setelah hidup ya, janin-janin itu kita dulu semua di perut ibu kita ditanya, apakah kamu mengakui kalau aku adalah Tuhan? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, artinya kita hidup fitrahnya Islam, bertauhid ya. Jadi kemudian orang tua ya, kalau ada orang kemudian beragama selain Islam ya, itu orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawa. Kedua orang tua ya, yang menjadikan dia beragama selain Islam. Jadi jelas ya, asal kita dari Allah. Jangan sampai kita masih percaya, alhamdulillah ya, itu bertentangan dengan akidah Islam. Masih percaya kalau manusia itu berasal dari apa? Teori apa? Evolusi Charles Darwin yang ada di buku-buku sejarah asal usul manusia, juga ada di pelajaran apa? Biologi ya, pelajaran IPA. Kadang pelajaran IPA itu masih menjadikan ya teori evolusi sebagai teori yang menjelaskan asal usul manusia. Manusia jelas ya diciptakan oleh Allah, bukan berproses dari apa sejenis kera simpang senauzubillah. Moyang kita bukan itu, moyang kita Nabi Adam. Gitu. Allah yang cipta. Ya. Titik. Akidah kita harus kokoh begitu. Tidak boleh mempercayai teori itu karena itu merusak akidah, ya, merusak akidah. Pertanyaan berikutnya, setelah kita hidup, ya, di dunia ini, asalnya dari mana? Lalu apa? Kita akan kemana? Kita ini cuma sekedar lewat. Ini yang lebih. Kita sekedar lewat di dunia ini. Seperti apa? Musafir, orang yang bepergian, bukan tujuan atau rumah kita sesungguhnya di dunia ini. Ya. Rumah kita yang sesungguhnya di
akhirat. Kampung sesungguhnya di akhirat, bukan dunia ini. Ya. Jadi dunia ini berarti kita hanya proses ya, melewati saja atau singgah ya, sering disebut orang Jawa ada syairnya itu apa? Urip dengan lagunya orang saklawase yang tahu bahasa Jawa. Nanging kaya wong kang mampir jaluk umbe. Hidup dunia ini hanya apa? Sementara tidak selamanya, tidak abadi, hanya seperti orang yang singgah, mampir itu singgah sejenak, ngombe itu minum ya, istirahat ya, istirahat. Di rest area umpamanya di tol, ya, tak lama. Bukan itu tujuan rest area itu. Rest areanya untuk singgah. Oleh karena itu bekal menuju akhirat, ya, itu harus kita siapkan. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, takwa itu bisa terwujud bagaimana? Sering kami sampaikan, takwa bisa terwujud apabila punya ilmu. Nggak mungkin bisa bertakwa kalau tidak punya ilmu. Dan lebih penting lagi berarti kan al-adab fawqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka adab kepada Allah nomor satu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka ayyama sarah bukan maqama mahmuda. Itu tadi tahajud ya. Itu memulai kehidupan dengan keridhaan Allah. Semakin wajah antum berkholwat, namanya berdua-duaan dengan Allah, dalam arti kita di saat manusia tidur bisa bangun, kemudian melaksanakan qiyamul lail, itu akan memiliki apa? Cahaya, ya. Tersebar apa? Kita sering ketika Allah turun ke langit dunia ini, kita sedang sholat. Ya. Kemudian kalau dalam ini yang berisi urusan pengobatan itu ruqyah ya, itu jinnya takut berisi. Orang yang menjaga sholat wajib tentu berjamaah, ditambah lagi sholat sunnah. Ya, memiliki apa? Cahaya, ya, aura keimanan, ya. Kewibawaan. Ini guru ya. Kalau antum pengen memiliki wibawa, di antaranya bisa dengan jalur apa? Memperbanyak apa? Ketaatan. Orang tua juga sama, pengen anaknya nurut apa yang dia perintahkan, ya, membuat aturan-aturan di rumah itu mudah diikuti apabila orang tuanya sudah menjadi apa? Teladan, sudah menjadi contoh. Nah, ini bagaimana bisa menjadi pemimpin? Ya, kita akan bahas. Allah mengajari kita akan melakukan segala sesuatu, ya. Ibanya santri harus memiliki tujuan. Gak bisa. Itu bukan bisa. Tidak mungkin air, kita memiliki falsafah hidup seperti air mengalir. Belum tentu airnya itu mengalir ke laut atau ke tempat yang baik. Belum tentu. Air bisa saja mengalir ke tempat yang buruk. Ya. Air bisa saja mengalir, ya, ke tempat yang jelek. Apa itu? Pemberan, ya kan? Malah ke mana mesti? Septic tank, ya kan? Enggak mesti semuanya ke laut. Oleh karena itu hidup harus punya tujuan. Atau misalnya zaman dulu ya, ojek apa taksi tapi manual ya, tidak aplikasi.
antum nyetop mobil taksi, ya, stop ya, enggak pakai aplikasi ya. Lalu antum masuk mobil, ya kan? Apa pertanyaannya dari supir? Tujuannya mau kemana? Pasti diantar kemana? Lalu harus dijawab atau tidak? Dijawab, bingung supir ya kan? Apalagi mungkin di perempatan ini mau kemana, gitu kan? Ke kiri, ke kanan, lurus. Itulah hakikatnya hidup ini kita harus punya tujuan. Hidup nggak sekedar hidup. Buya Hamka gimana mesti? Kalau hidup sekedar hidup, kera di hutan pun hidup. Hanya sekedar hidup. Tidak, maknanya tidak memiliki tujuan. Tidak punya konsep. Saya sebagai santri, saya sebagai guru, saya sebagai orang tua, saya sebagai hamba Allah, saya sebagai Khalifatullah, mau apa? Ya, mau memperjuangkan Islam bagaimana? Mau memberi manfaat. Kemarin filosofi siapa? Besar itu filosofi almarhum Prof. B.J. Habibie. Gimana filosofinya? Hidup harus menjadi mata air yang jernih, kata beliau, yang apa? Bermanfaat itu sejalan dengan perintah Nabi ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jelas. Antum bermanfaat yang paling tinggi, manfaat kepada agama. Gitu. Manfaat kepada umat, maslahat kepada umat. Hidup harus punya tujuan, hidup harus punya sasaran, target, cita-cita, himmah aliyah. Punya apa? Motivasi yang tinggi, menjadi ulama, menjadi orang yang alim, ya. Ada yang senangnya hadis, ahli hadis, ada yang senangnya fikih, ahli fikih, ada yang senangnya bahasa Arab, ahli lughah, ya. Punya target dan cita-cita yang jelas agar kita bersemangat untuk melakukan kebaikan, untuk supaya bisa menggenggam dunia juga global. Bola dunia sebagai apa? Gambaran supaya kita apa? Bisa menguasai dunia, memberikan manfaat dalam kehidupan di dunia. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang dia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, surat Al-Baqarah ayat 148. Untuk ini jadikan apa? Moto oleh fastabiqul khairat. Sesama santri, sesama guru, sesama kaum muslimin, pemuda-pemudi apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berlomba-lomba siapa yang terbaik, ahsan itu yang terbaik amalnya. Gitu. Menjadi manusia khairul bariyah. Atau kalau umat menjadi kuntum khairu ummatin, jadi umat terbaik khairu ummah. Ya, ummah yang terbaik. Yang terbaik tentu yang diridhoi Allah, ya, yang hidupnya, yang hari-harinya memperjuangkan dinul Islam ini, menegakkan la ilaha illallah. Bukan hanya hidup sekedar hidup tadi itu yang kaya, hidupnya cuma mengumpulkan materi, bagaimana bisa kaya, bukan itu. Tujuan ilmu untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, biar supaya mahabbatullah, kita bisa mencintai Allah, ya, mencintai Allah sehingga beribadah itu tidak ada rasa-rasa berat. Beribadah itu ringan, mahabbah kepada Allah, ya. Hadirin kemudian apa peran ini penting, ya. Kita ini berperan sebagai apa? Nah, peran kita dalam hidup ini sebagai apa?
Jangan-jangan tidak ada, hanya menggenap-genapkan. Kalau kita wafat, meninggal, orang senang, naudzubillah, berarti kita itu nggak ada gunanya, malah apa? Menyusahkan berarti kan? Keberadaan kita itu nggak bermakna apapun, nggak memberikan kontribusi apapun. Kalau sampai kebalikannya disyukurin maksudnya orang itu senang, ya. Kita wafat, kita mati, aduh berarti selama ini kita ini apa? Gak ada guna-gunanya, nyusahin, naudzubillah. Kita merasa apa ya? Apa guna kita bagi agama? Apa guna kita bagi masyarakat? Ya, apa guna kita bagi masjid yang mungkin tinggal di masjid, ya, dekat masjid, lingkungan terdekat? Apa guna kita bagi keluarga, bagi saudara, bagi orang lain, gitu. Kalau mata air tadi berarti dia terus mengaliri, memberi apa? Air untuk kehidupan. Misalnya juga seperti matahari, gitu ya, menyinari, maknanya memberi manfaat juga, mencerahkan. Nah, kita perlu pastikan kita itu memiliki peran apa dalam hidup ini, gitu. Ya, menemuin bumi gak ada peran, ya. Kemudian berikutnya sebagai contoh ini apa? Apa ini contohnya? Sapi, ya, cowok apa ini? Susu, ya. Sapi memberi manfaat apa? Susu. Kita minum susu sapi. Ya. Ular jadi apa? Sutra. Lebah memberi manfaat apa? Madu. Bawahnya gambar apa itu? Bebek. Telur. Lah kita asraf, ahnaf, apa manfaatnya? Rizki, semuanya relevan. Manfaat kita apa? Tadi sudah dikurai, kepada agama bermanfaat apa, kepada masyarakat bermanfaat apa, ya, kepada keluarga, kepada diri, diri sendiri pun perlu. Ya, kita zalimun li nafsi di Quran itu sih. Orang bab ketiga salah satunya zalim kepada diri sendiri. Dengan apa? Dengan dia jahil, akhirnya dia bermaksiat. Kalau tidak belajar itu zalimun li nafsi. Akhirnya terjerumus kepada maksiat karena hidupnya tidak dipayungi dengan ilmu, tidak dipayungi dengan wahyu. Sehidup-hidupnya akhirnya apa? Memperturutkan hawa nafsu. Apa yang kita perlukan agar mampu menjalankan peran dengan baik, ya? Ya, 3M ya. Hakim mengajarkan ini konsep. Bagaimana caranya? Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Waktu itu kita bahas manajemen perubahan. Ya, supaya kita punya peran. Mulai dari yang kecil-kecil, disiplin, tepat waktu, ya. Bukan molor, telat, ya. Kemudian apa? Ibda binafsi, dari diri kita sendiri, ya. Jangan kemudian dari perintah-perintah atau banyakkan nyuruh saja, ya, bingung, ya, mengkondisikan. Tapi jadilah apa? Qudwah, panutan, teladan bagi orang lain, ya, apalagi orang tua, sebagai role model, apa? Contoh yang menjadi panutan dari anak-anaknya. Dan kapan itu? Dari sekarang. Jangan tarsok. Akhirnya apa? Umurnya habis.
kita rugi, waktu tidak bisa berulang, nggak bisa kembali. Kalau sudah lewat hari-hari ya sudah, kita nggak bisa balikkan lagi. Kemudian tuh prosesnya kita ada di alam dunia yang fana, ya. Dunia yang fana ini tidak kekal. Allah ciptakan alam, kemudian Allah ciptakan manusia. Pada akhirnya sampailah kita dari rahim ibu kita, balita, anak, remaja, dewasa, 40 tahun, bisa jadi meninggal. Terminal pertama berarti tua, tuh, kematian, kemudian nanti ada kiamat, hari berbangkit, ada hisab, apa masuk neraka, apa masuk surga. Itu masalah. Kita tidak tahu nasib kita di akhirat. Dari seluruh perjalanan itu ada ujian dan godaan setan, terus terus menghantui atau menyerang kita. Ujian dan godaan setan terus. Oleh karena itu hidup harus punya tujuan, ya. Tujuan ridho Allah, ya. Hidup ini hakikatnya ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, enggak ada. Maka seluruh aktivitas itu harus dinilai sebagai ibadah. Harus menilai amal soleh. Waktu, ya, jam, menit, detik itu harus kita pastikan kita dalam keridhaan Allah. Jangan sampai, ya, status waktu atau perbuatan kita itu diisi dengan kemurkaan, ya, dosa maksiat yang banyak itu cabang-cabangnya. Karena itu, ya, kita harus paham misi tugas hidup kita, ya. Sering Nabi sampaikan, Nabi sudah tidak ada lagi, ulama sebagai pewaris Nabi pun ulamanya juga akan meninggal. Siapa yang menggantikan? Kita harus ambil bagian sekuat tenaga, ambil posisi peran supaya kita bisa melanjutkan tugas dakwah para nabi dan rasul yang itu sampai kapan? Sampai kiamat, sampai akhir kehidupan ini. Teman, ya. Jadi kita harus punya planning, ya, punya rencana, bahkan kemudian harus kita action, langsung kita terapkan. Baik, ini slide yang biasanya Abi ceramahkan malam Ahad itu, waktu itu, ya, sudah selesai. Sekarang ini Abi mau, iya, berikan penguatan di aspek ini. Mengapa harus berilmu? Penting nggak ilmu? Penting. Menilai manusia itu ditentukan apa? Karena ilmu dan adab. Karena ilmu dan adab. Menilai manusia itu kalau dia memiliki ilmu, kalau dia memiliki adab. Kalau enggak memiliki dua-duanya, hewani pasti derajatnya turun kepada apa? Derajat hewan hanya punya otak, tidak punya akal, tidak punya ilmu, ya. Apalagi hewannya suruh beradab, ya nggak mungkin, ya. Kenapa demikian? Allah juga menetapkan derajat yang tinggi, derajat mulia. Bagi siapa? Ini sudah sering disampaikan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina
utul ilma darajat. Kalau orang mau mengejar, ya berisi, boleh kan? Mengejar kebaikan, mengejar gelar di kehidupan dunia ini, derajat di sini kedudukan yang tinggi lah, umpamanya kita pahami begitu. Manusia kemudian mengejar apa? Kuliahnya S1, S2, S3 sampai jabatannya apa? Kalau gelarnya hanya doktor, tapi jabatannya bisa asisten ahli, jadi lektor kepala, guru besar, profesor, paling tinggi dalam strata dalam dunia akademik. Kalau dalam dunia berisi atau wali ya, dalam dunia tarekat, dalam dunia kiai pondok, kiai khos gitu, kiai khos, wali, orang Arab sebut syekh, yang dituakan, yang ilmunya tinggi, mirip profesor lah syekh itu, ya. Itu kemudian dikejar, boleh ya? Boleh. Memang begitu ya. Tetapi derajat itu yang lebih tinggi, yang hakiki adalah derajat di hadapan Allah. Ayat yang lain gimana? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun tadi sudah disampaikan, mau bertakwa tidak mungkin tanpa punya ilmu. Ini saling kait-mengkait. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi antum semuanya harus menjadi pejuang ilmu, jadi orang alim. Ya. Jadi orang alim, orang yang kemudian hidupnya dihiasi dengan ilmu, dipayungi langkah-langkahnya, prinsip hidupnya, sikapnya dalam mengatasi masalah itu atas dasar ilmu. Ya. Dan derajat di hadapan Allah ini yang hakiki itu, yang sesungguhnya, yang layak untuk kita perjuangkan dan murni gitu ya. Kalau manusia memuji karena kita punya jabatan, diangkat-angkat karena jabatannya, karena gelarnya, itu manusia gitu. Sehingga apa? Kadang-kadang ini palsu gitu ya, penghormatan palsu. Manipulasi, kamuflase orang itu di depan kita topeng gitu ya. Karena kepribadian itu kayak topeng, orang itu menghormatinya karena kita masih kerja di situ. Kalau nggak kita hormati, nanti kita diberhentikan, dipecat. Akhirnya dia hormati. Ada palsu, gitu. Aslinya dia di dalam hatinya atau di balik kita dia nggak suka gitu. Bisa jadi begitu. Penghormatannya terpaksa atau direkayasa. Tapi derajat dalam pandangan Allah ini, kalau kita memperoleh itu yang hakiki, yang sesungguhnya asli ya, murni. Maka kita kejar keridhaan Allah ini. Derajat itu tinggi, ketinggian posisi kedudukan kita itu yang pertama kita targetkan di hadapan Allah. Misalnya sudah jadi kiai, ya, syekh, profesor, ridho enggak Allah dengan yang kita peroleh itu, pencapaian itu? Jangan-jangan itu sebagai hukuman, ya? Karena kita segala cara biar jadi kiai, biar jadi profesor, mungkin juga ada cara-cara yang melanggar, ya, aturan, sogok sana, sogok sini, KKN. Akhirnya jadi koneksi, tapi itu apakah Allah ridho? Belum tentu, ya. Atau lulus kuliah dengan segala cara, apa
Allah ridho. Dan apa artinya semua itu di hadapan Allah? Karena hidup kita ini yang utama bagaimana Allah terhadap kita. Kita itu dibiarin Allah atau kita itu dijaga Allah, kita belum tentu tahu gitu. Diselamatkan Allah belum tentu yang dilancarkan urusannya kaya akhirnya ya. Itu Allah ridho, belum tentu. Itu bisa jadi istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bisa jadi itu pembiaran karena Allah hendak menyiksa dengan siksaan yang sekeras-kerasnya tanpa ada DP siksaan di dunia ini dimaksimalkan. Jadi diberikan banyak nikmat itu bisa bermakna sebagai hukuman, pembiaran, dicocok supaya terfasilitasi berbuat dosa, akhirnya nanti akan diazab dengan azab sekeras-kerasnya. Ya, termasuk kesehatan gitu. Terlalu ya kita diberikan nikmat sebanyak itu ya, baik materi dan kesehatan, dengan sehat itu ternyata digunakan untuk bermaksiat kepada Allah yang memberikan rezeki itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita berlindung dari kejahatan min anfusina wa min sururi anfusina, dari kejahatan diri kita sendiri ya. Itu sering dibaca itu, mayyahdillahu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Hati-hati bahwa kita punya tabiat jahat, kejahatan, kejelekan dari diri kita sendiri. Sering menyalahkan orang, saya ikut teman ketika melakukan pelanggaran disiplin. Enggak juga, pas sendiri juga begitu. Maka keimanan seseorang betul-betul terlihat apabila dia sendiri. Orang itu sendiri apakah dia taat kepada Allah tetap atau dia bermaksiat? Ya ini masalahnya. Di dalam kamar sepi, tidak ada siapa-siapa, hanya dengan HP akhirnya bermaksiat. Ya, atau melakukan maksiat-maksiat yang lain ketika tidak ada orang. Jadi tidak menjadi jaminan ketika rame-rame begini. Topeng tadi ya, kepribadian personal itu topeng. Ketika rame-rame kayaknya alim gitu. Ketika sendiri, maksiat. Jadi Rasulullah tinggi derajat karena apa? Ilmu. Ya, Allah akan meninggikan ya derajat orang yang memiliki ilmu. Perhatikan, itu gambar apa itu? Wa ma'allamtum minnal jawarihi mukallibina kalbun anjing, kalbun hati, kalbun anjing. Kom sama kah artinya beda jauh. Lebih. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi. Artinya apa? Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan dari buruan yang ditangkap itu oleh binatang buas yang telah kamu ajar. Nah, ini namanya anjing pemburu, anjing profesional gitu. Asbab dia sudah dilatih. Anjing ini enggak anjing biasa, anjing pemburu yang digunakan untuk mengejar hewan lain yang itu boleh dimakan. Hewan yang diburu itu, hewan yang diburu, yang dikejar, kijang namanya ya. Apa yang di hutan itu, yang liar, yang dilepas. Ya, kijang seringnya apa? Yang hewannya halal, dikejar oleh anjing ini, tertangkaplah sampai mati itu anunya apa? Tidak disembelih gitu. Maka kemudian secara hukum fikih hasil buruan anjing ini menjadi haram. Sebab apa? Anjingnya sudah
Dilatih. Anjing itu sudah dilatih. Walaupun anjingnya nggak halal ya. Tapi hewan buruan yang ditangkap oleh anjing itu halal. Kenapa? Wa kulu mimma amsakna alaikum wa kurus Allahi alaihi. Ini caranya ini. Ya. Allah kemudian telah mengajarkan kepada kita, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Ini caranya. Wa kurus Allah, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu lepas. Anjingnya terlepas, bismillahirrahmanirrahim, supaya dia apa? Bismillah lah, sebenarnya bismillah enggak ada rahman-rahim. Karena dalam menyembelih itu tidak menambahkan lafaz rahman-rahim, cukup bismillah seperti ayat ini. Lalu berhasillah dia menangkap hewan buruan anjing yang kita lepas itu. Halal. Sampai mati kan pas ini terkam dia matilah, enggak sempat disembelih. Halal. Itulah ketentuan dalam hukum fikih di dalam surat Al-Maidah ya. Ayat berapa? Ayat 4. Wah, ini apa? Profesional. Hewan saja sampai bisa menjadi apa? Menghalalkan loh ya. Jadi kalau tidak disembelih dengan cara Islam haram. Ini ditikam ya kan, ditikam sama dicengkram sama hewan anjing ini, buruannya jadi halal. Apa poinnya? Terlatih, ya. Maka nanti hewan biasa dengan hewan yang sirkus mahal mana? Mahal mana? Gajah biasa, gajah sirkus. Apalagi yang untuk sirkus-sirkus itu, hewan-hewan itu. Ketek ya, kera ya, topeng monyet, kera biasa, ya, kera biasa gimana? Suka dipelihara, nggak ada nilainya untuk permainan. Tapi kera yang bisa naik sepeda juga bisa itu sih. Ketek okleng, topeng monyet itu bisa naik sepeda, bisa merokok juga itu. Ada video yang merokok, diajarin merokok. Itu lakunya mahal. Harganya mahal. Kalau orang nggak punya keahlian, gimana nasibnya? Mau murah, nggak ada gunanya tadi. Menu-menuin bumi. Kalau pemuda nggak punya keterampilan skill, ya nggak dipakai orang untuk apa gitu? Menu-menuin bumi gitu. Kalau dalam konteks pemerintah nganggur itu sampah apa? Negara sama masyarakat, beban negara nggak ada. Ujung-ujungnya nanti kriminal menu-menuin apa? Penjara, beban negara karena dibunuh nggak langgar HAM gitu. Nggak ada hukuman bunuh ya. Dia dibina kan harus kasih makan virus ini. Negara membiayai, padahal beban negara utangnya udah banyak, harus memikirkan apa? Membiayai rakyatnya yang dibui di penjara itu. Tarik, paham ya? Orang kalau tidak punya keterampilan gimana? Gak ada guna-gunanya. Kayak hewan tadi yang gak punya keahlian, murah kan? Kalau ini, anjing pemburu ini mahal. Itu. Malah ada guyonan itu, kalau sudah orang itu jadi gila gimana? Saking dia ini Lutfi nggak ada gunanya, stres itu nganggur. Mending punya sapi gila atau saudara gila kalau itu ada saudara kita yang begitu misalnya. Mending punya sapi gila, masih bisa ditembak, ngamuk dia tembak di sembelih bisa dijual. Tapi kalau punya saudara gila, waktu habis rukyah itu, ya kan? Orang yang nggak pakai celana. Bisa dirukyah kan? Apa masalahnya? Stres, gila. Kalau sudah kayak gitu gimana? Pusing kan? Kadang dia bisa bawa pisau, bawa senjata tajam, bisa membunuh nanti. Nah kalau sudah begitu, rugi sekali ya, masalahnya semakin rumit. Jelas nanti hewan saja yang punya keterampilan bernilai gitu ya, mahal.
apalagi manusia. Pilih yang mana sekarang? Ini analogi lagi. Itu apa? Dua profesi. Hah? Tukang batu, kuli batu, ngancurin gunung, dipecah-pecah batunya dijual. Satunya dokter spesialis, ya, yang kerjanya apa? Operasi ngangkat batu, poinnya batu, bukan ginjalnya, batu. Artinya apa? Sama ngangkat batu. Bayarnya, kuli bangunan, kuli batu ini paling 100.000 sehari ya. Dia harus mencahin batu-batu, ngangkutin batu-batu, menjualnya. Tapi dokter, siapa yang pernah tahu operasi berapa lama? Operasi pengangkatan batu ginjal paling 1 jam, lama-lamanya 2 jam. Berapa bayarnya itu? Bisa puluhan juta, dengar-dengar 15. 1 jam sampai 2 jam paling lama-lamanya. Ya Raihan. Kuli batu seharian paling 100.000. Coba, antum mau pilih mana nih hidup nih? Jangan salahin Allah. Miskin di usia berapa ya? 30 atau 40 kok saya miskin, teman saya satu letting apa istilahnya, satu sekolah dulu udah kaya. Lihat prosesnya, jangan lihat hasilnya. Gak boleh. Bandingkan proses. Jangan mau enaknya aja udah sukses baru kita pengen itu kok sukses. Lihat dia belajarnya, bagaimana membagi waktunya. Cak Non sampaikan kita harus keras kepada diri sendiri. Keras dalam arti jangan memanjakan, paksakan untuk belajar, paksakan untuk bekerja, bangun pagi. Itulah tangga kesuksesan itu begitu. Bukan dengan apa? Santai. Ya. Ngantuk. Ya. Bentar-bentar selesai kerjaan ini, pengennya tidur. Gitu-gitu terus. Ya. Jadi kita tidak ada target, tidak ada kemajuan. Nah, miskin itu akibat ya dari sikap sebelumnya gitu. Yang Abi bilang sudah sarjana karena dari 4 tahun yang lalu kuliah. Kalau nggak mau kuliah santai kan, nggak ada perintah kan, santai gitu. Nggak pagi nggak sore, santai. Kalau kuliah harus berangkat, harus mengerjakan tugas, bayar pula, capek pula. Tapi pada akhirnya 4 tahun kemudian sarjana. Atau lebih dikit lah ya, 4 tahun berapa bulan ini berusia. Mentok 7 tahun, udah harusnya selesai sampai S2 harus 7 tahun, 6 tahun aja selesai. Nah, menuntut ilmu itu apa? Jalan menuju surga. Itu tadi yang membedakan tukang batu sama dokter karena punya ilmu. Skill tadi itu kan dari ilmu ya, ilmu melahirkan keterampilan mengoperasi ya, ilmu kedokteran. Nah kita sama. Kalau yang mau banding-bandingan, Brisdi, misalnya banding-bandingan, ya sebenarnya nggak baik, tapi faktanya ya, kalau sarjana dengan tidak sarjana pasti hukum di dunia ini honornya tidak sama kan gitu kan? Apa yang bedain? Ilmu. Meskipun dia guru itu nggak usah mikirin gajinya, tapi itu sudah hukum ya berlaku ya umum ya memang begitu. Kalau S2 sama S3 ya pasti akan diberi honor yang beda. Walaupun dia tidak usah mikirin pengen dibayar mahal, tapi sudah ada ketentuan-ketentuan dari negara ya. Apabila S1, S2 begitu golongan-golongan. Apa yang membedakan itu akhirnya pada dasarnya yang membedakan adalah ilmu. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, salah katarikan yang tamisu ilman sahala baru tarikan ilal jannah. Dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Bukan hanya urusannya
di surga nanti ya, tapi di dunia ini pun sudah akan dapat kemudahan. Orang ilmu itu menjaga kita. Adapun harta, kalau kita kejar, harta itu yang harus kita jaga. Ini sering disampaikan, ilmu warisan Nabi, ilmu menjaga pemiliknya, ilmu mengendalikan harta, sedangkan harta dikendalikan oleh ilmu. Dengan ilmu adalah memerintah, sedangkan harta diperintah. Para raja dan lainnya butuh orang berilmu, sedangkan orang miskin dan orang-orang yang butuh memerlukan pemilik harta. Ya. Fungsi peran ilmu menegaskan kembali ilmu merupakan sarana dan alat untuk mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ya kan? Ilmu akan menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Ilmu merupakan syarat utama diterimanya seluruh amalan. Ilmu amalannya bisa raddun, mengamila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Ini ya. Orang bodoh, siapa sih orang bodoh? Nah, jadi kita bodoh ini kalau nggak belajar nih. Apa? Orang bodoh. Abdullah, orang yang mengerti berbagai macam ilmu dunia. Ya. Sering kita sampaikan ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Yang fardu ain itu wajib hukumnya dipelajari tiap-tiap orang. Yang fardu kifayah bisa terwakilkan. Ya, fardu kifayah ini juga penting, tapi tidak semua orang harus menguasai ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu manajemen, ilmu apa lagi? Semualah selain daripada ilmu agama yang fardu ain. Nah, kalau dia menguasai ilmu tanah, ilmu kedokteran saja, bodoh itu dalam pandangan syariat. Dia hanya menguasai ilmu apa? Sains saja, matematika saja, tidak tahu ilmu yang fardu ain, ternyata masih dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Dalam surat Rum ayat 6 sampai 7. Ya'lamuna walakin aksara nasi la ya'lamun. Karena kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahui. Yang mengetahui ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Dia hanya mengetahui ya yang urusan-urusan dunia saja, ilmu-ilmu dunia saja. Tetapi dia apa? Tidak mengetahui wa hum anil akhirati hum ghafilun. Lalai maknanya bodoh. Cara tayamum dia tidak tahu. Ngaji dia nggak bisa. Ya. Hukum-hukum kalau dia guru tidak tahu ilmu mendidik secara Islam, secara tarbiyah Islam, tidak tahu hati manusia, tidak tahu ruh. Guru sih guru, tapi manusia sesungguhnya tidak pahami, hanya sebagian. Ya, itu jadi wajib juga ilmu hal namanya. Guru tidak ngerti masalah jiwa. Iya. Psikolog tidak ngerti masalah qalbu karena tidak belajar, sebab belajarnya hanya kepada orang barat. Itu bisa menjadi wajib juga kalau dia guru nggak ngerti profesi ya, berdasarkan profesi ilmu, termasuk ilmu hal, ilmu yang wajib dikuasai sesuai dengan profesi yang ditekuni. Kalau dia pedagang harus tahu, ya. Nggak hanya ilmu fardu ain tentang tauhid, akidah, ibadah, termasuk muamalah, itu menjadi wajib bagi dia kalau dia sebagai apa? Pedagang. Ya. Apa tadi definisinya orang bodoh? Ya, Raihan, kalau dia menguasai ilmu dunia
saja, tapi tidak mengetahui ilmu akhirat. Itu termasuk definisi atau pengertian orang bodoh dalam pandangan agama. Dalilnya surat Rum ayat 6 sampai 7. Allah sendiri tetapkan begitu. Yang nggak ngerti ilmu akhirat sama sekali itu atau urusan agama yang warna itu termasuk dari orang-orang yang bodoh, yang ghaflah, yang lalai, atau orang yang bodoh. Ini tadi mengembangkan tadi potensi dasar manusia ya, fisik, akal, kolbu. Nah ini pada poin kolbu ini nggak pernah diurus. Sehingga kemudian kemarin kita share itu juga pendidikan jasmani, ya kan? Pendidikan akal, pendidikan rohani, di dalamnya ada kolbu. Kalau kita nggak mempelajari atau tidak menyiapkan kurikulum hati, ya kita salah. Sekolah itu nggak lengkap, ya. Dan ini potensi yang kemudian harus dikembangkan. Ada otak manusia ya, itu mengandung apa? Di santri yang jam padat belajar bincang, karuan ya, abi nyarikan donasi, abi ngurusinnya ini karuan, sehingga maksimalkan. Kemudian ada yang ngeluh, otak capek, belajar terus. Siapa waktu itu curhat? Belajar terus, ini otaknya capek. Otak manusia mengandung 1 triliun ini. Jelas gambarnya ya. 1 triliun neuron atau sel otak. Jumlah peta pikiran yang mampu dihasilkan otak adalah 1000. 1 diikuti angka 0 standar sepanjang 10,5 juta. Artinya di sini menggambarkan otak itu kuat. Orangnya aja yang kemudian buat apa? Negatif ya, kata-kata negatif. Headstrong. Tony Buzet ini neuron ya. Jadi semakin banyak nanti ketemu. Misalnya Habib Rusdi jurusan tafsir. Sekarang mendalami ilmu pendidikan. Enggak soal. Otaknya mampu nih. Bahkan otak manusia berarti santri, antum banyak pelajarannya. Rizky. Banyak pelajarannya bangun. Iya, gitu terus. Otak Anda memiliki sekitar 100 miliar neuron. Neuron ini loh, cabang-cabang ini. Jadi kalau orang itu pakai otaknya, maksudnya digunakan untuk belajar terus, mengerjakan PR, berpikir, meneliti. Ini kenapa? Pertanyaan-pertanyaan dasar gitu, skeptis dia, nggak gampang menerima, menggali gitu. Ini neuron-neuron ini akan bercabang sampai banyak. Semakin dipakai. Kalau sekarang pelajarannya ada 10 ya. Di sekolah SD mana asrap. Di sekolah pondok ini, di pondoknya berapa pelajaran asrap? Berapa? 30? 3 kali lipat berarti ya. Dari 10. Raihan dulu di MIN berapa? 13, 14 paling ya. 12. Sekarang di sini bisa 30. Sama praktek-praktek itu. Bisa lebih itu. Berarti apa? Otak Raihan sekarang akan berkembang banyak. Ini akan berkembang cabang itu banyak tuh. Jangan bilang otaknya capek. Abdullah, enggak. Ini siapa? Zuka, enggak ada. Mampu otaknya untuk menyimpan informasi hingga 20.000 dendrit pada setiap sel. Ini satu sel ini bisa nyimpan 20. Gimana kalau sebanyak ini? Setiap neuron mirip dengan komputer yang canggih, Rizky. Satu neuron mirip satu komputer yang canggih. Bagaimana ada neuron yang banyak di otak manusia itu? Dan masing-masing terhubung dengan sel-sel lain dengan mengirimkan pesan-pesan elektris kimiawi sepanjang aksen ini. Ya ini saya tegaskan ini. Waktu itu habis saya sampaikan, turunan itu hanya memiliki peran berapa? 20% dalam menghasilkan kesuksesan. Atau orang sukses itu ya kontribusi gen turunan dari bapaknya yang cerdas, ibunya yang cerdas. Padahal itu ke atas ya, gen itu sampai kakek, buyut ke atas.
itu ketika orangnya cerdas menurunkan gen cerdas hanya berapa? 20% menyumbangkan untuk sukses. Yang berikutnya apa? Yang sisanya berapa dari 100%? Umpamanya kesuksesan itu 100. 80%. 80% dari mana? Dari lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan di sekolah, lingkungan pendidikan di masyarakat. Itu berapa? 80%. Maka di sini kemudian Ustadz, jangan kecil hati ya. Kalau anak ini bandel sekali, turunan atau mungkin memang latar belakang bapaknya ini penjahat dulu, kita dapat santri begitu misalnya, tetap bisa apa dirubah sampai apa porsinya sekitar 80%. Nah sekarang ini teorinya, orang yang Abi bilang kalau misalnya kuliahnya kopi panjang, Abi Rusdi mana? Liwa Sukarami. Kira-kira cabang neuron otaknya Abi Rusdi sama Abi Gilang berkembang yang mana? Cabangnya? Abi Rusdi. Mana saja Abi Rusdi? Liwa. Lewat mana saja? Tabumi, Lampung Tengah, Lampung Selatan, begini bandara. Ada yang mungkin tahu bandara ya? Dulu ya. Raja ini Bundaran sampai ke Sukarami. Kalau Abi Gilang langsung macir kopi Darul Patah, selesai dari Panjang, lalu lewat bypass bisa lewat Garuntang. Itu. Tapi nggak punya pengalaman cabang, nggak bercabang sampai sejauh itu. Itu namanya empirisme nanti. Pengalaman. Ya, Abi Hadi paham nggak? Semakin Abi Hadi mau belajar mimpin. Ya, kalau sudah mengalami, melihat cek Sukarami, cek Natar kan, pengalamannya jadi apa? Luas. Benar Lampung, tak ubah katanya gitu ya, udah tahu semua jalan-jalan tikus gitu. Ini santri kalau kita kembangkan ya, antum yang pelajarannya banyak, pengalamannya banyak, terlatihnya banyak, itu seperti gambar kotak tikus. Ini memang tikus, tapi memang cocok untuk menggambarkan ini teori empirisme ini. Ini tikus yang atas gimana ya? Ya, Lutfi. Tikus yang atas dikurung, cuman apa? Barang-barangnya cuma sedikit. Ini sama kalau Lutfi sekolahnya cuma di dekat-dekat rumahnya saja terus dan nggak pernah kemana-mana. Pas giliran ke Raja Basar nggak tahu mobilnya apa, misalnya naik angkot ya, bagaimana caranya? Pelajarannya, Rehan, sekolah itu pelajarannya cuma 10. Asraf, nyambung. Tahunnya cuma 10. Itulah iyalah kalau pintar semua dari 10 pelajaran. Akhirnya apa? Otaknya bagaimana? Bercabangnya cuma sedikit. Jadi otak itu tergantung pemakaian itu. Stimulus kita diberikan apa? Perintah-perintah apa? Belajar apa? Ya merangkum. Kalau di sini banyak yang bisa dilakukan. Ya presentasi, ya merangkum, ya khutbah, ya kan? Anak-anak usia SD, ya amaliyah tadris, praktek ngajar. Akhirnya apa ya? Pengalamannya banyak. Karena terkena COVID, ini apa? Kita kena COVID se-Indonesia, Raihan nulisnya jarang karena nulisnya di HP tugas-tugas. Akhirnya apa? Tulisannya tidak terlatih, jelek akhirnya. Nah setelah masuk pondok ya harus caranya biar bagus, banyak latihan. Itu sama pengalaman tadi, otaknya untuk menulis, cabang-cabang neuronnya jadi banyak kalau diperbanyak berlatih menulis. Tapi kalau pulang terus, ngeri juga nih, ya si Asraf tulisan tak bagus, kan belum, ya kan? Karena banyak
banyak hasrat nulis, Raihannya nulisnya kepotong pulang. Paham sekarang Raihan? Jadi Abi ketika buat kebijakan itu, kalau pengalamannya kurang dalam belajar di pondok ini, ya otaknya ya cabangnya sedikit. Ya, Rizky paling pede di kapal ya, Repan ya kan, di Tangerang, Lampung udah biasa, kencing di mana, sholat goyang-goyang di mana, kadang juga Jumatan bisa jadi di kapal, ya kan, pengalaman. Tapi Ahnaf yang nggak pernah naik kapal, apa mungkin Pasha atau siapa, nggak tahu di kapal bagaimana. Itu sama ya, cabang-cabangnya beda. Virus ini yang kuliah dengan non formal begini ikut-ikut kajian beda dengan yang dari kampung murni kuliah tipe mahasiswa kupu-kupu kuliah kos gitu, pulang kos nggak ngerti, nggak pernah tambah ilmu di tempat lain, tidak pernah aktivis ya, kegiatan dia cuman kuliah, taunya ya kosnya kampus begitu. Artinya apa? Pengalaman cabang neuron-neuronnya menjadi sedikit ya, rugi. Bagaimana kita waktu sama isi beda itu nanti santri antar santri, mahasiswa antar mahasiswa ya, sama-sama S2 virus D, tapi ada yang S2-nya berisi padat ilmunya, ada yang kemudian cuma dapat gelar kosong, apa mungkin juga S3 gitu. Satunya ilmunya banyak, satunya kok biasa aja. Nah ini santri sama juga, sama-sama lulus ya, lupa nanti ya ini paham ya. Jadi kalau antum banyak dilatih ya, pengalaman ini akan menjadi punya keterampilan yang banyak. Jadi jawabannya apa? Tergantung orangnya mau apa enggak, memperbanyak keterampilan skill ya, dengan latihan dengan terus belajar. Ini nanti belajar dari apa yang kita baca itu cuma 10%, perhatikan. Masuk ke otak itu 20% dari apa yang kita dengar. Ini dengar aja ini cuma 20%. Makanya kita sekolah kita harus sih, setelah tahu, paham, mau praktekkan. Santri sudah belajar pelajaran apa? Fikih. Ya, taharah sudah bisa, wudu, tayamum, sholat, taharah dan sholat. Lanjutnya gimana? Praktek. Lanjutnya lagi mengajarkan materi tentang taharah, menyampaikan dalam pembelajaran materi itu. Jadi ditambah ya berisi sekolah kita, selesai paham, bisa jawab UTS, UAS, praktek, ujian praktek lulus, ajarkan gitu. Kenapa? Tuh 90% keberhasilan apabila kita katakan dan lakukan. Kalau hanya ngomong, ini berarti ini udah latihan, menyampaikan, menjelaskan ya, udah bisa jelasin kembali pelajaran taharah tadi 70%. Kalau hanya apa yang dilihat dan didengar 50%. Catat santri, antum mau sukses dalam belajar sampai 90%, antum bisa melakukan, bahkan bisa mengajarkan. Rehan tasin, alifun ba, taun sa, jimun ha atau ayu ba itu sampai kemudian makhrajnya benar, sampai bisa ngajarin anak atau orang lain. Kalau itu bisa, berarti apa? Belajarnya tuntas. Jadi ya ini namanya quantum teaching ya, di dalam buku quantum teaching. Model pribadi Anda dalam dunia pembelajaran baru. Anda belajar itu senangannya apa? Kemarin secara mesti ada tipe audio, ada tipe visual, ada tipe audio visual. Nah, guru harus paham. Ada yang belajar itu pahamnya senangannya melihat. Nih, lihat gambar nih.
Ada yang senangannya dengerin, walaupun nggak ada gambarnya, audio ini apa? Ceramah-ceramah itu paham dia. Ada yang dengan kecap, bau, sentuh, lakukan, bayangkan, intuisikan dengan hati dan rasakan. Itu model belajar itu. Nah, bagaimana para ulama salaf dulu dalam menuntut ilmu? Coba. Melimpahnya buku yang diwariskan oleh Ibnu Ma'in. Siapa Ibnu Ma'in? Baca Ashraf. Imam Sholeh bin berkata, Ibnu Ma'in meninggalkan karya tulis sebanyak 100 kintar, sejenis rak buku dan 14 hibab, sejenis tempat atau wadah minuman yang sangat besar. Sebab kebiasaan para ulama saat itu menempatkan buku-buku mereka di dalam untuk menjaga dari kerusakan dan hilang. Iya, bayangin. Punya buku banyak apa? Ibnu Ma'in meninggalkan karya tulis, berarti buku sendiri, karya. 100 kimtar. Kimtar itu rak buku. Bagaimana 100 rak? Di perpus Ica itu ada 2 rak gitu namanya. Madhab sana L gitu ya. Itu cuma 2 baru sih. Kalau satu raknya segitu. Ini berapa? 100. Ya. Para ulama dulu itu semangat dalam karyanya begitu. Artinya semangat belajar, kemudian menghasilkan karya. Ya. Dan 14 hibab. Hibab itu sejenis tempat atau wadah minuman yang sangat besar. Waduh, Masya Allah. Kemudian Ibnu Sahnun. Siapa ini? Baca din. Ibnu Sahnun baca. Hidangkan padanya, namun Ibnu saya sangat sibuk saat ini. Ketika si hamba perempuan tersebut lama menunggu jawaban atau reaksi dari Ibnu Sahnun, akhirnya ia mendekatkan dan menyuapkannya pada tuannya. Sementara hingga usai, Ibnu Sahnun masih sibuk menulis hingga 3 waktu subuh. Ketika itu ia kemudian berkata kepada hamba sahayanya, sungguh tadi malam saya sangat sibuk hatimu, kemudian sehingga tidak sempat menoleh padamu. Maka sekarang berikan padaku apa yang engkau menanti. Jawabmu mudah wahai Tuhan. Demi Allah, ya, makanan tersebut telah aku suapkan kepada Tuhan. Jawab Ibnu Sahnun, aku tidak merasa dan tidak menyadari itu. Wah, gimana ini? Sibuk belajar, sibuk menulis, sampai sama pembantunya disuapin makan, nggak tahu, lupa. Saking asik apa? Ibnu Sahnun sibuk menulis buku. Gimana nulis skripsi? Ya tidak sadar kalau telah disuapi makanan oleh sahayanya, hamba sahayanya ini pembantunya. Betapa dia menikmati belajar, betapa dia sungguh apa? Khusyuk dalam menulis. Ya, kisah ulama dulu. Kemudian Sa'lab ini. Juga baca, Sa'lab ditabrak. Atas dulu baca judulnya. Enggak ada. Bayangin saking dia pembelajar sejati. Gimana itu? Membaca, asik-asik membaca sampai ditabrak kuda. Dan pada akhirnya apa meninggal. Dikisahkan bahwa penyebab kematian Imam Sa'lab adalah ia baru saja keluar dari masjid setelah sholat asar,
di hari Jumat. Saat itu ia menderita gangguan agak-agak tuli pendengarannya, sehingga nggak tahu, ya, ia tidak dapat mendengar kecuali setelah berupaya keras, artinya tuli. Saat itu di tangannya terdapat buku, dia tuli tapi dia megang buku karena dia apa? Asik membaca. Membaca bagaimana? Sambil jalan. Coba kita duduk tenang aja baca susah. Ini sambil jalan membaca. Ya, ternyata tidak disangkanya pas membaca itu ditabrak kuda sampai apa? Nanti jatuh ke dalam parit, sehingga masyarakat mengupayakan untuk mengevakuasi, tapi karena dia kritis, akhirnya gak sadarkan diri, dibawa ke rumahnya, ya akhirnya meninggal. Berarti apa? Meninggal dalam belajar, membaca, posisinya sambil jalan, kupingnya sakit tuli, ditumbur sama kuda. Ya. Orang kita gimana? Siapa itu? Ibnu Jarir at-Tabari begitu memanfaatkan waktunya, dan ia berazam ingin menafsirkan Al-Quran dan ditulis dalam 30.000 lembar. Yang kita kenal itu kitab tafsirnya At-Tabari. Beliau begitu sangat memanfaatkan waktu. Berazam pula ingin menafsirkan Al-Quran dan ditulis dalam 30.000 lembar. Ibnu Jarir juga menulis sejarah sebanyak 30.000 lembar. Bukan hanya ahli tafsir, juga menulis sejarah. Ibnu Jarir masih sempat menulis tentang ilmu 1 jam sebelum ia meninggal. Sebelum meninggal, 1 jam sebelum meninggal masih nulis. Gimana ini? Jumlah seluruh karya tulis Ibnu Jarir sekitar 358.000 lembar. Ribu lah bersih. Skripsi ini cuma 100 halaman aja, 100 lembar. Ini 358.000 lembar. Berikutnya siapa? Ibnu Hayat An-Nahwi. Belajar di jalanan lalu terjatuh masuk lubang. Maksud gitu coba. Dalam kitab Al-Hadsu ala Thalibil Ilmi wal Ijtihad fi Jami'ihi, Abu Hilal Al-Askari berkata, Abu Bakar bin Al-Khayyat dan An-Nahwi Al-Imam adalah Muhammad bin Ahmad bin Mansur As-Samarqandi, aslinya Al-Baghdadi tempat tinggalnya. Wafat tahun 320 Hijriah. Ia senantiasa belajar di setiap waktu yang dimiliki hingga di jalan. Ya, belajar saking cinta ilmu di jalan pun belajar dan akhirnya apa? Dia terperosok jatuh ke dalam jurang, ya, dan boleh jadi jatuh di jurang atau ada riwayat dia tertabrak hewan. Saking apa? Sibuk membaca, sibuk belajar. Ulama dulu begitu. Kalau masalah dulu. Al-Hakim Asy-Syahid tidak berbicara nih. Rupanya ini namanya, ya, nggak mau terima tamu. Ya bersih. Kalau orang bertamu nggak terlalu urgen, atau mungkin bertamu cuma ngobrol biasa, tidak bertanya hukum. Ada ulama yang nggak mau dia nemuin. Kenapa dia? Sedang sibuk menulis maksudnya. Ya. Ibnu Syahin merelakan uang 700 dirham untuk membeli tinta. Nggak eman-eman beristri. Kalau sekarang beli kuota mungkin ya untuk downloadin ilmu. Sudah di-downloadin aja nggak sempet baca. Banyak betul beristri. Ya, nggak sempet baca. Muhammad bin Umar Ad-Daudi berkata, saya pernah mendengar Ibnu Syahin berkata, setelah saya menghitung-hitung jumlah uang yang saya pergunakan membeli tinta hingga saat ini ternyata sejumlah 700 dirham. Ibnu Abi Faris berkata, Ibnu Syahin berhasil menghasilkan
sejumlah karya tulis yang tidak sulit ada bandingannya, tidak ada. Arti saking banyaknya. Imam Sulaim Ar-Razi ritme hidupnya seputar menulis. Nih, nggak ada. Coba bersih. Menulis, mengajar, baca Quran, baca buku. Nggak ada waktu-waktu yang lain. Gimana coba itu? Nggak ada waktu weekend. Isinya itu 24 jam itu dari hari-hari ganti-ganti saja. Bosan dia menulis, membacalah dia. Bosan baca Quran, maksudnya ganti baca buku agama, ganti-ganti ilmu. Ya, nggak ada waktunya untuk yang lain. Nggak ada. Begitu saja bisa jadi merasa waktunya masih kurang. Ilmu Allah masih banyak yang belum dipelajari. Ritme, ya isinya hidup begitu. Imam Khatib Al-Baghdadi sambil berjalan ia membaca dan menelaah buku. Sambil berjalan, baca menelaah buku, ya. Rugi waktu yang ada. Kan ini kan sudah banyak orang-orang Jepang, ya kan? Bersih di kereta, baca terus di mobil, baca. Yang nggak nyopir gitu kan? Dia punya sopir gitu. Banyak gitu. Kita kalah orang Islam. Sebenarnya ulama dulu begitu, ya. Yaqub An-Najirami membaca dan menelaah buku sambil berjalan juga, ya. Karena mungkin waktunya nggak cukup. Ibnu Aqil tidak menyia-nyiakan usia sedikit pun, namanya Ibnu Aqil. Ia berkata tentang dirinya, tidak boleh bagiku ada waktu yang berlalu sia-sia. Tudin, kalau libur din, nggak ada libur itu. Sehingga manakala lisanku telah menghafal ilmu ataupun berdiskusi tentangnya, dan kedua mataku telah jenuh memandangi dan menelaah buku, maka di saat waktu istirahatku dengan merebahkan diri, aku bebani pikiranku untuk berpikir. Baca, capek, rebahan, mikir. Sehingga ketika aku bangun telah siap dengan buah pikiran, gitu. Ya Allah, yang hendak aku tuliskan itu untuk istirahat, mau nulis, mencari inspirasi idenya sambil rebahan kalau capek baca. Dan semangatku menuntut ilmu di usia yang lebih dari, berapa usianya? 80 tahun. Jadi jangan bilang tua. 80 tahun antum santri, ini umurnya Ibnu Aqil ini 80 tahun, ternyata melebihi semangat dan kegemaranku menuntut ilmu di saat masih usia 20 tahun. Umur 80 tahun semangatnya melebihi orang umur 20 tahun. Itu namanya Ibnu Aqil. Kalau pikiran punya anak bisa kasih nama Ibnu Aqil, ya, biar semangat. Ibnu Jauzi sering kita dengar mampu melahirkan karya tulis sejumlah 500 buku. Orang nulis buku sampai 500 judul buku. Kenapa? Karena bisa memanfaatkan optimalisasi waktu. Jadi waktu dikit baca, nulis, bukan waktunya guyonan. Pelajaran libur, pas istirahat, apalagi gimana? Mubadir. Jadi Imam Abul Faras Ibnu Jauzi, atau nama lengkapnya Ibnu Jauzi itu, beliau apa? Hidup sekitar abad 6 ya, 508 sampai meninggal 597. Beliau hidup umurnya berapa? Sekitar 89 tahun. 89 tahun bisa menulis buku 500 buku judul. Imam Ibnu Jauzi memohon perlindungan kepada Allah dari bergaul. Nah ini, jangan orang-orang yang nganggur. Gimana? Jangan sampai punya teman atau sampai ketemu orang nganggur. Dia kita nganggur juga nanti ngobrol sama dia.
males ngobrol di kamar marbot, pindah ya di teras, pindah lagi ruangan utama, ngobrol ya gak jelas. Selesai apanya? Skripsinya apanya selesai, berdiri ya, nganggur. Dalam sehari Ibnu Jauzi mampu menulis karya ilmiah sebanyak 4 buku tulis. Ya Allah, sehari 4 buku tulis. Dengan kedua tangannya Ibnu Jauzi berhasil menulis sebanyak 2000 jilid. Kenapa? Optimalisasi waktu. Ya. Alat penajam pensil Ibnu Jauzi ketika dipanaskan dengan air bekas untuk memandikan mayatnya melebihinya saking banyaknya. Kemudian ucapan Imam Az-Zahabi tentang Ibnu Jauzi, saya belum pernah mengetahui seorang yang dapat mengarang buku sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Jauzi. Imam Ar-Razi agak menyesal. Nah, nih, kalau mau punya anak bersih, kasih nama ini Al-Fakhr Ar-Razi, Fakhrul Razi, bisa juga. Apa yang disesalkan? Menyesal waktunya yang digunakan untuk makan. Demi Allah, aku merasa menyesal tidak tersibukkan diri dengan ilmu di waktu makan. Gimana makan mau dengerin? Bisa juga dengan dengerin, tapi kalau baca kan sulit. Bisa. Kalau mau diikuti ya, setel tausiah, kajian ilmiah sambil makan. Ya, orang sekarang makan ya dengerin musik, nyari tempat yang apa istilahnya, estetika, mengandung seni, antri ke situ. Dan cuma tempatnya yang dibayar mahal itu. Ayamnya sama KFC itu tempatnya kan. Apa namanya, Starbucks kan tempatnya mahal, makanannya sama. Oh, waktunya, lingkungannya. Ya. Jadi sebab sungguh betapa berharganya secuil waktu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya sarapan. Barakallahu fiikum.